Oke, saya ambil contoh ini pia kering ya. Saya ambil contoh pia kering. Di sini kalau judulnya kan, kalau masalah branding itu adalah masalah penamaan produknya. Nama produknya apa dulu? Yang kedua adalah logonya. Logonya seperti apa? Kenapa logo itu penting? Logo itu adalah identitas untuk sebuah produk. Katakanlah sampean mau beli sepatu, yang terkenal itu apa sih? Mereknya Nike gitu misalnya, Adidas gitu ya. Kan sudah kebayang logonya seperti apa. Nike ya cuman contohnya gitu aja tuh. Nah, itu adalah identitas sebuah produk. Kalau misalkan saya ngambil ini aja, dengan mudah saya tahu bahwa ini produknya Lily Bakery. Saya sangat hafal sekali karena logonya saya hafal, kemasannya, warnanya itu saya hafal. Nah, kebanyakan seperti yang disampaikan sama Pak Yusuf tadi, produknya warga desa Beda itu sebenarnya sudah bagus. Cuman bagaimana kita bisa mengemasnya sehingga bisa lebih menarik lagi. Ini produknya siapa? Pak Sinten Pak? Pak Bastomi. Saya yakin ini rasanya luar biasa. Seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, rasanya enak, renyah, misalkan ini manis juga enak gitu loh. Cuman kalau ini ditaruh di rak swalayan atau minimarket, dijejerkan dengan produk-produk lain misalkan, apakah ini cukup menarik untuk bakal orang penasaran, diambil dan dibeli? Kan fungsinya kemasan kan seperti itu. Dia itu adalah silent marketing, jadi sales tapi diem-diem gitu. Fungsinya ngawe-ngawe pelanggan. Dia mau betul. Kita kalau rak dik, misalkan di sini gimana ya, sing besar, misalkan di Prima, di Nganjuk betul ya, karena ada deretan snack banyak. Kan kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu rasanya tuh. Yang bikin kita tertarik itu beli apa? Kan pasti kemasannya, gitu. Kemasannya bagus apa enggak? Ketokannya kok resik, ketokannya kok apik, dibeli. Nah, itulah gunanya kemasan. Dia adalah silent marketing kita. Tadi fungsinya dari branding itu adalah, yaitu ada namanya, ada logonya, dan kemasannya bagus. Ini untuk menjelaskan lagi branding itu apa. Jelas atau enggak? Kalau mungkin nggak kelihatan. Itu semua kan sebenarnya bulatan hitam teman. Tapi ada satu yang berbeda di pojok bawah. Kenal nama bulatan ini? Nopo nih? Oreo. Ya toh, sama-sama bulatan hitam. Sekian banyak tapi ada satu yang berbeda, Oreo. Dan jenengan kenal sekali Oreo. Nah itu kekuatan branding. Sebenarnya itu aja. Beda ini. Sesimpel itu. Kalau jenengan sudah kenal mereknya, sama deleh, misalkan sama punya paku KB 1000 misalnya, sama Swobar pure warnane beda-beda apa sama semua kan tidak bisa membedakan. Misalkan ada satu aja yang warna merah, celing kan pasti bakal kelihatan. Opo ini kok beda, warnanya kok merah. Nah itulah branding. Sesimpel itu sebenarnya. Bagaimana produk jenengan bisa berteriak di antara kerumunan ini. Nah, ada berapa itu? 18 lingkaran, yang satunya beda sendiri, ada tulisannya Oreo. Nah, jenengan langsung kenal. Seperti itulah branding. Fungsinya branding itu apa? Untuk meningkatkan nilai jual. Produk value itu nilai jual. Contohnya gini, kopi, lek dijual kopi tok, harganya cuma 5.000. Kemasannya Starbucks, beda cerita, 35.000, 50.000 harganya. Itu bedanya kopi biasa dengan kopi yang sudah di branding. Sama-sama kopi, mungkin rasanya lo enak ya kan, campur susu, campur apa kan sebenarnya bisa aja. Cuman yang membuat nilai jualnya nambah adalah ya mereknya itu, brandingnya, kemasannya bagus, dikemas dengan cup yang menarik, ada logonya Starbucks. Jenengan lek nongkrong di mall terus pegang cupnya Starbucks selfie, yakin aku pasti pede buat diupload gitu. Beda cerita kalau jenengan ngopi gelasnya gelas aqua, ya, beda kan? Nah itulah kekuatan branding. Orang jadi lebih percaya diri untuk ngiklannya produk jenengan tanpa harus diminta, karena mereka pede dengan produk yang dibelinya. Nah
selain itu, kalau brandingnya itu bagus, orang itu mau membayar lebih mahal untuk sebuah produk, bukan dari bahannya aja, tapi dari kebanggaannya yang saya bilang tadi, dari pengalamannya. Jadi ada kemarin saya foto produk itu sambal gami khas Bontang di Kediri kanan. Sebenarnya ya sambal aja, sambal terasi terus sama ayam apa sama apa gitu. Bedanya dia itu menjual experience itu pengalaman. Kita bisa melihat sambalnya itu cowek, ditaruh di kompor, dibakar, jadi orang itu masuk ke restorannya itu kelihatan sambalnya dibakar, apa tuh ya, ketoknya kan menarik. Terus cowek itu setelah mateng ditaruh di mejanya pelanggan, jik kemebul, jik minyaknya jik keripik-keripik atau loh. Nah, orang mau membayar itu mahal seharga 30.000, 50.000. Sama nih baduk gitu, paling 10.000 gitu. Sama ayam karo sambal paling 10.000. Di sana bisa jual dengan harga 35.000 karena apa? Experience, jual pengalaman. Pasti yang menarik kayak ini kan jenengan foto, jenengan video, posting di grup keluarga, grup alumni itu paling ya. Nah, kekuatan brandingnya di situ. Mereka mau membayar mahal untuk pengalaman yang mereka dapat. Nah, pertanyaannya lagi balikin ke jenengan. Beli produk ini pengalamannya apa? Itu yang harus disiapkan. Ceritanya apa di balik produk ini? Itu termasuk branding. Kemasannya menarik atau tidak? Nah, kenapa branding itu penting? Kalau saya mereka pada 4 alasan. Yang pertama, jelas nilai jualnya akan meningkat. Pak, pia ini harganya berapa? 4.000 ya, murah meriah. Tapi ada filosofi di balik harga 4.000 itu. Mungkin bagi bapaknya, saya target market saya adalah orang yang misalkan nyari produk yang murah, misalkan buat untuk selamatan, bingkisan katanya ya biasanya pemesannya. Ya kayak ngomongan itu boleh nggak apa-apa. Tapi saran saya nanti ke depannya bikin 2 kemasan, Pak. Ada yang kemasan ekonomis, ada kemasan yang premium. Ya yang premium nanti sasarannya adalah ke supermarket atau di titik-titik kan gitu, Pak. Karena nanti atau di pusat oleh-oleh, mungkin nanti kan tadi Pak Yusuf juga cerita mau buka minimarket di sini kan. Nah, itu nanti bikin 2 macam, yang satu segmen pasarnya adalah yang kelas ekonomis, yang satunya lebih premium. Nanti yang premium bisa dibikin lagi kemasannya menarik. Kita banyak referensi kan. Kalau masalah bakpia ada bakpia MC yang terkenal, ada Berkah dan segala macam, Almair yang di Kediri itu kan banyak. Duplikasi aja nggak apa-apa. Kemasannya diduplikasi, modelnya seperti itu. Terus isiannya berapa, harganya berapa, yaitu dianalisa. Nah, kalau saya relatif senang itu kalau ada kompetitor yang bagus itu tak contoh. Saya di rumah usahanya minimarket. Saya buka minimarket di Desa Kecubung, kalau tahu. Cubung Perempatan itu leratusan ada minimarket, lihat minimarket itu rumah saya. Nah, kerjaan saya sama istri jalan-jalan ke toko-toko, ke Alfamart, ke Indomaret. Tak contoh yang bagus tak pakai di toko saya. Nah, sebenarnya hal ini bisa dilakukan di bapak-bapak, ibu-ibu yang punya produk. Kalau ada produk yang hampir sama dan itu bagus, dicontoh aja. Lek bisa resepnya dimiripkan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi jangan plek ketiplek terus logonya disamain, itu namanya pembajakan, ya beda cerita. Diamati, ditiru, dimodifikasi, disesuaikan dengan produknya dengan. Yang kedua adalah mempermudah dalam marketing dan penjualan. Kalau kemasannya bagus, gampang sekali untuk jualan. Tinggal dititipkan, orang pasti mau. Dititipkan ke minimarket. Kalau di tempat saya itu banyak ya kayak produk-produk UMKM seperti ini, titip ke tempat saya. Mas mau nitip barang. Nah, syarat utamanya titip di toko yang saya ajukan adalah harus ada PIRT-nya. Di sini pia kering ini sudah ada PIRT. Pastikan ini, jadi selain kemasan itu secara aturan resminya harus diikuti juga ya. Ini sudah benar ada PIRT-nya. Nah, kalau ini mau dijual di supermarket harus ada PIRT-nya. PIRT itu nanti kita hubungannya ke dinas kesehatan.
biasanya setiap 3 bulan sekali mereka mengadakan open pendaftaran untuk PRT. Nah itu biasanya informasi ini disampaikan ke komunitas-komunitas UMKM. Jadi kalau jenengan punya produk, alangkah baiknya ikut di komunitas UMKM. Entah itu kalau di Snaker itu ada namanya Forikma, di Dinas Koperasi itu ada itu Mikrogo. Terus yang umum ya di yang entrepreneur ngaji itu juga bisa. Itu swasta, nah ikut dinas. Jadi ya nanti kalau ada info-info pendaftaran PRT dan segala macam itu bisa langsung diinfokan, dan daftar itu biasanya gratis. Cuman terbatas untuk berapa produk gitu setiap 3 bulannya. Soalnya masuk toko harus ada ininya. Kalau tidak ada PRT-nya pasti akan ditolak. Begitu. Yang ketiga adalah mempermudah mendapatkan SDM atau karyawan. Kita ingin usaha kita menjadi besar, gede, pasti suatu saat kita akan meng-hire karyawan. Nah, biasanya karyawan itu milih-milih sekarang, zaman sekarang itu. Apalagi anak-anak muda itu. Dia akan lebih memilih kerja di kafe sebagai barista daripada jualan di motor HP sekarang. Karena gengsinya lebih keren gitu loh. Nah, kalau branding kita itu sudah bagus dan keren, kita akan sangat mudah mendapatkan SDM, mendapatkan karyawan itu. Wis gak usah woro-woro wong bakal moro dhewe. Mas yo gajine itu sama-sama aja, tapi mereka berangkat seragaman keren itu menjadi sebuah kebanggaan buat mereka. Kalau branding kita keren, SDM jadi lebih gampang kita dapatkan. Yang keempat, akan lebih mudah mendapatkan loyalty dari konsumen. Seperti tadi yang saya bilang, tanpa kita minta untuk tolong promokno, tidak perlu. Mereka dengan bangganya akan memfoto produk kita, ditampilkan di sosial media. Kita dapat loyalty pelanggan dari situ. Nah, sedangkan branding itu apa aja? Yang pertama adalah logo. Logonya itu harus bagus karena logo itu mewakili produk kita. Syarat logo ada 5. Yang pertama adalah simple, sesimpel mungkin, jangan terlalu ribet karena logo itu nanti akan dicetak di berbagai macam media. Entah itu kemasan, entah itu nanti di notane jenengan ada logonya. Nanti kalau jenengan sudah punya karyawan, seragamnya bakal ada logonya. Bayangkan ketika logonya jenengan rumit, gaya seragam, dengan tukang sablon atau tukang bordir, waduh, piye cara digambar karena logo kita terlalu rumit. Terus kalau rumit itu susah untuk diingat sama orang. Logo-logo brand besar itu simple bu. Logonya sepatu Nike cuman centeng gitu toh. Adidas cuman garis 3. Logonya iPhone itu cuman apel keruak selesai. Nggak perlu sing jelimet-jelimet banyak warna. Enggak. Dan sekarang saya tuh juga usaha saya membuat logo dari tempat-tempat usaha. Jadi sekarang banyak sekali yang datang ke saya itu bukan membuat logo baru, tapi membuat rebranding logo. Jadi logo yang lama disederhanakan menjadi lebih simpel. Karena apa? Dia sudah ngerasa bahwa ternyata logo yang jelimet itu tidak begitu bekerja di dunia branding. Oke. Yang kedua adalah memorable, mudah diingat. Logo jangan logo yang jelimet bakal susah diingat. Sudah saya bilang timeless itu tidak termakan waktu. Dari dulu logo Nike ya ini aja, mau dari tahun 2000 sampai sekarang sudah tahun 2022 dipakai di zaman dulu dan di zaman sekarang masih keren aja. Jadi sebisa mungkin logo itu tidak termakan waktu. Kemudian bisa versatile. Soalnya gini, kalau jenengan jualan keripik gitu ya, jenengan sudah punya logo nih namanya misalkan. Jenengan nggak mungkin selamanya jualan keripik pisang tok. Suatu saat pasti ada tambahan loh, keripik telo misalkan gitu, keripik talas dan segala macam. Lek logo jenengan di pertama di produk keripik pisang ini wis ada gambar pisangnya, nggak mungkin cocok buat keripik telo gitu. Gitu. Jadi logo itu harus versatile, bisa digunakan di mana saja. Tuh. Jadi ketika jenengan nanti punya produk turunan, produk tambahan lainnya itu tetap bisa digunakan tanpa harus rebranding ulang. Gitu. Keripik pisang, keripik telo, keripik logonya sama semua. Enak. Jadi namanya kayak gini nanti sudah kejebak. Selamanya bakalan pakai logo namanya Pia Kering. Siapa tahu nanti bapaknya
buka produk baru pia kukus betet gitu, bakalan bingung karena namanya sudah pia kering. Jadi harus bikin nama baru sing bisa mencakup keseluruhan. Jadi kita pengennya kan usahanya bisa berkembang, bisa tahan lama, kita nanti punya produk banyak segala macam. Nah itu mikirnya harus luas dulu. Jadi misalkan dulu ada teman saya bikin keripik jamur. Produknya namanya apa mbak? De Jamur Kue, tulisannya ya D titik dhuwur DJMOR Kue, soalnya loh ya. Dibaca aja lo susah mbak. Mosok ya orang mau ingat namanya aja sudah susah dibaca. Diingat malah susah lagi. Ganti nama. Ya kenapa mas? Dibaca yang opornya dieling-eling, bakal susah. Akhirnya bikin namanya Kremus, KREMUSH. Kepanjangannya apa? Katanya kreasi mushroom. Lek Kremus kan istilahnya kan lek mangan kremus ya kan, karena yang menggambarkan produknya juga, produknya yornya dan gitu. Kremus kreasi mushroom, dan itu menurut saya luas karena nanti dia juga mau bikin olahan jamur yang lain. Kan jamur kering dia sudah bikin, nanti ada nasi jamur dan segala macam. Intinya karena dia petani jamur, nanti pengen bikin olahan dari jamur. Kalau namanya kreasi mushroom dan disingkat Kremus, saya sangat cocok. Oke, jalan. Seperti itu. Cari nama sing istilahnya bisa melingkupi luas. Jadi nanti kira-kira usahanya bakal berkembang kemana. Nah itu harus direncanakan dulu kan, tidak apa-apa. Kan kita pengennya usahanya jalan lebih besar. Gitu. Sesuai dengan produk. Tidak mungkin olahannya jamur namanya terus Fast and Furious kan mungkin mobil gitu. Itu harus sesuai dengan produk, tidak jauh-jauh dari snack lah. Kalau snack ini nanti kan cakupannya ke snack ya, silahkan cari yang hubungannya dengan snack namanya. Nah masuk ke packaging. Packaging itu syaratnya ada 3: menarik perhatian, berteriak di kerumunan, dan budgetnya harus sesuai. Itu paling penting karena kita tahu jualan pasti ada HPP-nya, harga pokoknya berapa. Nah kemasan itu masuk ke HPP. Jadi kalau pengen kemasannya bagus, api-apian ya bisa sebenarnya, cuman kan menutup apa enggak nih modalnya gitu. Itu juga harus diperhitungkan. Plastik OPP gini berapa kira-kira Pak? 70 isi 100-200 kurang lebih segitu ya. Katakanlah plastik ini 500 sampai 700 nyampe nggak betul? Segituan ya. Tambah stiker misalkan, stikernya antara 500 sampai 1000. Mungkin ya, kan kayak gitu ya. Katakanlah nanti kemasannya 2000 HPP-nya. Harus dipikirkan kayak gitu tuh. Nanti kalau plastik terus turun ngesilnya ini kan pakai pres-presan, listriknya juga harus dihitung. Misalkan nambah stiker, nanti stikernya luasnya berapa, kan stiker itu cetakan saat 3, nanti potong-potong jadi berapa, itu harus dihitung juga. Budgetnya harus sesuai. Bisa berteriak di kerumunan. Jangan tahu kalau di raknya minimarket itu jejer-jejer kebanyakan pakai plastik gini semua. Ya apa enggak? Pasti pakai plastik gini semua karena menurut teman-teman ini yang paling mudah didapat dan paling murah. Sebenarnya tidak juga. Saya kemarin bikin 3 produk yang paling baru. Yang itu adalah keripik pisang sama, tapi dicelupin ke coklat. Jadi di dalamnya ada coklatnya gitu, green tea. Jadi makan pisangnya dicelupin ke coklat. Namanya BG, itu punyanya orang Lojeret. Produk anjing semua itu. Yang tengah itu keripik khusus. Keripik khusus, yang sana keripik bekecot. Tapi produknya keren tuh kemasannya. Itu pakai foil. Foil itu harganya 1000 per kemasan, total full printing. Tapi cetaknya harus 500 minimal. Nah, tapi kan berarti kan 500.000 toh, nah harus spend modal seperti itu. Kalau ini mungkin jenengan belinya 100 plastik bisa, cuman harganya jatuhnya 2000. Tapi apakah cukup menarik dibanding itu? Kalau menurut saya mending pakai itu.
Misalkan kita nabung dulu aja, kami pakai itu. Ini pesennya di mana? Di Kediri sudah ada yang bisa 500. Jangan pernah lihat tuh kemasan sing foil sing di sweat dalamnya ada aluminiumnya itu loh. Nah itu foil, itu full printing. Itu harganya rata-rata 1000, misalkan muda-muda oh ya 1500. Nek dengan cetaknya 1000 langsung itu insya Allah 1000 harganya. Nah, tergantung Bu. Nanti kalau foil itu lebarnya yang dihitung, ada yang 22, ada yang 24. Tinggal nanti kan produknya beda-beda. Kalau keripik pisang gini sama keripik pisang sing bulat gitu kan bobotnya juga beda tuh, beratan yang itu. Nah ini kan tergantung produknya masing-masing. Foil itu tinggal ukurannya aja, nanti jangan pilih yang mana. Di Kediri insya Allah ada. Nah kemasannya seperti ini lebih menarik. Nah kalau ini dijajar di minimarket orang penasaran Bu, gitu. Jadi kan ini bayangannya wah kemasan ngono ya api sih, cuman larang, ternyata tidak mahal-mahal juga kok. Masih di bawah 2000, saya yakin di bawah, bahkan di bawah 1500. Cuman masalahnya kita kan belum tahu tentang itu. Nanti kalau ada yang minta kontaknya nanti bisa hubungi saya enggak? Ada di Kediri insya Allah ada. Tapi kalau teman-teman yang ini kemarin karena pesannya banyak dia ke Bandung, ke Surabaya juga ada, itu jauh lebih murah. Cuman ya harus 1000 pieces. Terus dikirim via kereta masalah. Tuh. Jadi sebisa mungkin kemasannya dipikirkan. Nah, kemasan Mika seperti ini bisa. Terus ada lagi kalau Pia yang MJ itu kan pakai box. Box itu ya macam-macam sih tergantung ukurannya. Cuman kalau sudah desain yang paling enak itu kan dengan box itu yang paling mahal adalah cetakannya, cetakan offsetnya yang buat nyetak permukaannya itu sama pisaunya. Karena kalau cetakan box itu kan kertas utuh terus dipotong-potong buat lubang-lubangnya, garis-garisnya. Kalau dengan pesan khusus itu harus beli pisaunya dulu. Pisaunya tok itu 400 kalau nggak salah. Nah itu harus ada perhitungannya. Kalau mau seperti itu boleh, nanti kemasannya diperbagus. Atau misalkan sekarang jenengan tahu nggak kalau ayam geprek atau sekarang kan pakai bungkusan kotak kayak gini, sing bungkusnya agak tirus ini pinggirnya. Nah itu kan kalau disikat kan juga sebenarnya sudah bagus. Kalau dalamnya ini dengan plastik dulu misalkan, di plastik, di vakum, di press, baru ditaruh di kotak, dijual di minimarket kan lebih pantas. Nah masalah seperti itu harus bisa dipertimbangkan, tapi tetap mengingat bahwa budgetnya masuk atau enggak. Paling penting adalah budget karena modalnya nanti berpengaruh gitu modalnya. Akhirnya penjualannya berapa. Tapi kalau produknya itu premium, kita bisa untuk menjual lebih mahal. Di supermarket itu kita bisa jual lebih mahal. Nah, nama sudah, logo sudah dapat, kemasan juga sudah dapat. Kalau produknya saya balikin ke produsennya masing-masing. Kualitas produknya, rasanya itu saya balikin ke pengusahanya masing-masing. Kalau rasanya enak, jenengan tanpa kemasannya bagus, orang nggak tahu, nggak mau ngambil karena kemasannya nggak bisa ngawe-ngawe. Nah, itu kalau dunia offline. Kalau dunia online bagaimana? Yang menarik perhatian adalah fotonya. Kalau jenengan posting di Facebook itu kan ada Facebook Marketplace, ada di Shopee bisa, di Tokopedia bisa. Yang orang lihat pertama apa? Ya kemasan sama fotonya terlihat menggiurkan atau tidak. Jadi kalau pemilik usaha harus bisa foto, di fotonya difoto dengan baik ya, jangan sampai terus ditaruh geletaan gini terus difoto. Lur saya jualan keripik pisang, kan tidak menarik. Ya, difotolah yang proper, difoto yang bagus sehingga orang tertarik. Karena apa? Ujung tombak dari penjualan orang jual di online itu ya fotonya yang menarik. Mau tidak mau harus fotonya menarik. Nah, untuk foto bisa menarik yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama adalah kamera bisa kamera handphone, kamera kayak gitu bisa. Yang kedua adalah background. Kita harus punya background yang menarik.
Saya biasanya pakai ginian. Ini beli di Shopee paling ya 7.000, 8.000, 10.000. Tinggal ditempel di meja nanti seperti itu, nanti jenengan bisa coba. Buat foto bagus, kayak omai dapurnya keramikan itu loh, ya. Ini motifnya juga banyak, tergantung kita kebutuhannya apa. Berikutnya adalah produknya. Jadi produk itu balik lagi tadi, produknya juga harus bagus dulu, kemasannya bagus baru difoto dengan bagus. Terus kita butuh sumber cahaya. Sumber cahayanya apa? Bisa pakai, ini saya pakai dop biasa, pakai dop biasa, tapi ya tak kasih payung dan warnanya tidak terlalu mencolok. Biasanya saya foto di dekat jendela kayak gitu, itu cahayanya juga bagus, cahaya matahari juga bagus. Pakai senter juga tidak apa-apa, lampu belajar juga tidak apa-apa. Yang penting ada cahaya yang bagus. Nanti kita coba aja. Terus properti yang mendukung. Nah, untuk properti saya itu kerjanya foto produk. Wong lanang wajahnya keren foto produk, tapi belanjaan saya tukung enean. Ini imut belanjaan saya itu kelenan. Fungsinya buat foto produk. Nanti ditaruh di samping-sampingnya kayak gitu, buat pemanis. Nah, kalau kayak gini kan properti pendukungnya ya, alasnya, terus juga kembang-kembangan situ cantik nonton loh. Itu properti pendukungnya. Terus bagaimana cara melakukan foto produk dengan benar dan baik? Nanti kita akan belajar. Nanti bisa dibantu saya juga sama istri saya, nanti bisa bantu di situ. Di situ saya siapkan 2 set. Nanti silahkan dicoba. Saya jelaskan dulu teorinya. Ini beberapa foto yang saya ambil. Produknya bawang goreng pedes, Nganjuk juga ini keramat, punya Maklin. Fotonya menarik, kalau dijual di sosial media juga bakal menarik. Sering dipakai untuk oleh-oleh, banyak sekali. Yang kedua adalah cendol susu. Cendol tapi pakai susu, santan, dikemasi di botol, dijual, harganya jualnya kira-kira benar. Cendol susu sak botol di kita 15.000. Laku keras. Cendol susu. Tapi ya brandingnya harus menarik, marketingnya harus menarik, di foto menarik juga. Sebelahnya Ngikan, tahu nggak Ngikan? Mbak paling tahu ya, yang di Surabaya sudah pasti tahu kan Ngikan, punyanya si Rachel Wenya. Kediri kemarin buka cabang Ngikan, saya disuruh moto di sini. Ngikan. Materinya adalah komposisi, penataan produknya dalam frame itu harus bagus. Jadi ditoto ya yang bagus, produknya harus terlihat paling menonjol. Jadi properti pendukungnya tadi jangan sampai mengganggu produknya, karena jualan kita adalah produknya. Tampilkan bahan pendukung, misalkan dengan jualan kerudung ada motifnya, ya perlihatkan motifnya, detailnya seperti apa dilihatkan. Kalau misalkan pia seperti ini, ya kita kan nggak tahu dalamnya, harus diperlihatkan dalamnya. Salah satunya dibuklek misalnya, gitu. Ada satu dipatahkan, kelihatan isinya dalamannya apa, gitu. Jadi nanti ditata, ada yang utuh, nanti yang satunya diputek seret, jadi kelihatan isinya apa, gitu. Nanti dicoba aja, harus kelihatan menarik. Yang kedua adalah produk memiliki bentuk unik, warna yang unik, tonjolkan. Kalau misalkan warnanya menarik kayak ini, warnanya cukup ngejreng dan segala macam, tonjolkan warnanya. Jangan sampai pakai background sing banyak warna, sehingga akan lebih nyaru daripada produk aslinya. Kalau biasanya kayak gini ya pakai background polos saja, karena warnanya biar terlihat pop out. Kalau produknya makanan, difoto sedemikian rupa sehingga menggiurkan orang ngiler melihatnya, pengen beli, pengen nyicipi, ya kayak gitu. Akhirnya kan menarik sekali. Itu yang saya bilang kemarin sambal gami di Kediri, bukan gitu. Nah, terus perhatikan layoutnya. Ini sambal kemasan, sambal dikemas di kaleng gitu. Isinya ya sambal hijau, sambal mata, sambal yang macam-macam, sambal sekarang kan lagi rame.
jualannya berapa kira-kira sambil sekaleng kecil 25-30 sambil. Perhatikan layout pas waktu moto. Kalau pengen dipotong sekalian, maksudnya kalau ada piring gitu, ada mie misalkan, kalau fotonya mau dipotong ya mending dipotong separuh sekalian. Kalau nggak pengen dipotong timbangannya piring kepotong saiki, mending jangan dipotong sekalian. Usahakan tampilannya full. Kalau butuh tempat buat keterangan, misalkan nanti ditambahin namanya di mana, logonya di mana, perkirakan dulu sebelum foto. Kalau ini kan saya butuh ada tulisan pabrikanya di atas, berarti atasnya saya kosongin, nanti ditaruh namanya di atas gitu misalkan. Jadi sebelum foto perhatikan nanti kira-kira nanti mau tak tambahin logo saya di sini. Carikan tempat untuk itu. Pastikan menampilkan detail produk. Konsepnya bagaimana produk itu digunakan. Misalkan mie kalau makannya pakai sumpit ya, mie ini angkat pakai sumpit terus baru difoto gitu. Kalau ini nanti dipotek ya dipotek gitu. Kalau misalkan jamu ya ditaruh di gelas, kayak disok di gelas itu kan bisa. Kalau foto produk itu, nah sebenarnya di sini masih ada materi untuk marketing. Marketing itu saya nanti mau jualan di sosial media. Tapi kan nanti kan pengen saya praktek untuk jualan langsung di sosial media. Pengen saya kan kalau jualan di sosial media ada fotonya kok. Gimana kalau kita praktek foto dulu? Setelah dapat foto, kita belajar langsung foto tadi dijual di sosial media. Itu gimana, Mbak? Oke ya. Jadi enaknya kita belajar foto dulu, fotonya jadi, nanti kita belajar lagi. Kan habis ini masih ada materi marketing. Jadi ngedol nih online itu biaya. Tapi kan kalau jual online harus ada fotonya. Nah biar fotonya menarik, kita foto dulu. Oke ya. Sip. Yang sudah bawa produk silahkan kita foto-foto.